Surah Al-Baqarah ayat 53. Dan ingat pula lah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat dan Al-Furqan, agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari perintah mengingat nikmat-nikmat Allah. Kali ini adalah nikmat tuntunan agama dan kitab suci. Allah memerintahkan mereka dengan berfirman, dan ingat pula lah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat dan Al-Furqan, yakni yang berfungsi sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan, atau mukjizat, atau bukti yang sangat nyata tentang kebenarannya, agar kamu mendapat petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Furqan, terambil dari akar kata yang bermakna, membedakan. Sesuatu yang tampil membedakan dua hal atau lebih, dengan penampilan yang sangat jelas dan gamblang, dinamai Furqan. Al-Quran dinamai Al-Furqan. Mukjizat juga dinamai Furqan. Apabila kita memahami kata tersebut dalam arti mukjizat, maka ayat ini menginformasikan, bahwa Nabi Musa alaihissalam telah dianugerahi dua hal, yaitu kitab suci Taurat dan mukjizat, antara lain tongkat beliau. Tongkat itu beliau gunakan sebagai bukti kebenaran, sekaligus berfungsi sebagai pembeda yang sangat jelas antara yang hak dan yang batil. Ini antara lain terlihat ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi tantangan Firaun dan para penyihirnya. Silahkan baca Quran Surah Toha ayat 56-72. Tetapi, jika kata Al-Furqan, dalam ayat ini dipahami bukan dalam arti mukjizat, tetapi kitab suci, maka Al-Furqan adalah kitab Taurat itu sendiri, dan ketika itu, huruf waw yang menghubungkan antara kata Alkitab dan Al-Furqan, tidak diterjemahkan dengan, dan, tetapi ia dalam arti penjelasan sehingga terjemahan yang tepat untuknya adalah, yakni. Pendapat inilah yang didukung oleh banyak ulama, karena itu kita dapat mengatakan bahwa, ayat ini merupakan lanjutan dari uraian tentang anugerah ruhaniyah kepada Bani Israel. Ia dikemukakan untuk lebih memperjelas fungsi kitab suci itu, agar mereka memanfaatkannya sebagai pemisah yang hak dan yang batil, dan ini pada gilirannya mengantar mereka mendapat lebih banyak petunjuk. Berulang-ulang sudah ayat-ayat lalu mengajak Bani Israel. Dalam ayat-ayat itu terbaca bahwa, Allah langsung berdialog dan mengajak mereka. Itu adalah suatu penghormatan, namun mereka enggan menyambut ajakan ilahi. Karena itu, ayat berikut tidak lagi berbentuk ajakan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan kali ini datang dari pesuruhnya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak meremehkan Nabi mulia itu, tetapi jika dibandingkan dengan panggilan ilahi, yang disampaikannya secara langsung, maka tentu saja nilainya tidak dapat dipersamakan. Ayat 54. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak imbu sebagai sembahan kamu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubat kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ayat ini memerintahkan untuk merenungkan juga, saat Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, dalam rangka mengajak mereka bertaubat, setelah begitu banyak pelanggaran mereka. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, penganiayaan yang menjadikan kamu wajar dijatuhi hukuman." Mereka dinamai menganiaya diri sendiri karena mereka sendiri, bukan orang lain, yang akan merasakan akibatnya. Penganiayaan memiliki bentuk yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, puncaknya adalah syirik, yakni mempersekutukan Allah. Kaum Musa alaihissalam dinilai telah melakukan penganiayaan, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu, demikian ucapan Nabi Musa yang direkam ayat di atas. Ini adalah satu dosa yang sangat besar, maka karena itu pula, bertaubatlah kepada Tuhan pencipta kamu, tutur Musa alaihissalam. Tuhan, dalam ayat di atas ditunjuk dengan namanya Al-Bari, yakni pencipta makhluk dalam bentuk yang sangat harmonis. Mereka telah diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang harmonis, yang seharusnya mengantar mereka bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pencipta yang anugerahnya demikian, mereka tinggalkan, dan memilih anak sapi untuk mereka sembah. Sapi atau kerbau adalah lambang kebodohan, apalagi anaknya. Anak sapi itulah yang mereka sembah, dan dengan demikian penyembahan tersebut menunjukkan bahwa, kebodohan mereka setingkat dengan kebodohan sesembahan itu. Lanjutan ayat ini menjelaskan cara bertaubat, yaitu, bunuhlah diri kamu, yakni hendaklah yang tidak menyembah anak sapi membunuh yang pernah menyembahnya, atau, hendaklah masing-masing yang berdosa membunuh dirinya sendiri. Demikian ditemukan maknanya dalam riwayat-riwayat, yang sulit diterima oleh sementara nalar, sehingga sebagian ulama memahaminya dalam arti bunuhlah hawa nafsu kamu yang mendorong kepada kedurhakaan. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu memaksakan pengertian majazi seperti di atas. Sejak dahulu hingga kini, kita masih menemukan orang-orang yang bersedia mengorbankan dirinya serta menghilangkan nyawanya, demi sesuatu yang luhur. Gerakan bunuh diri atau harakiri, yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Jepang pada masa Perang Dunia, atau bom-bom yang diikat sendiri oleh pejuang-pejuang Palestina pada tubuh mereka, dan kemudian meledakkannya bersama dirinya dalam perjuangan melawan Israel, atau upaya membakar diri sendiri sebagai protes yang dilakukan sekian orang dewasa ini, kesemuanya dapat menghilangkan keraguan memahami kata membunuh diri kamu, pada ayat di atas, dalam artinya yang hakiki.
Wanita-wanita Hindu yang suaminya meninggal pun ikut membakar diri atas dorongan kepercayaan agama. Menghilangkan nyawa atas perintah Allah demi terhapusnya dosa-dosa, dan untuk meraih kedudukan tinggi di akhirat kelak ditegaskan Musa alaihissalam, sebagai sesuatu yang lebih baik bagi kamu di sisi Al-Barik kamu, yakni Tuhan yang menciptakan kamu dengan harmonis. Adalah wajar, jika Allah yang menciptakan mereka dalam keadaan harmonis, lalu keharmonisan itu mereka rusak dengan menyembah anak sapi, adalah wajar jika Allah meminta agar nyawa yang diciptakan Allah itu dikembalikan kepadanya. Apakah nanti dia perbaiki dan kembalikan lagi sehingga menjadi harmonis atau tidak, itu adalah wewenangnya. Namun demikian, Nabi Musa alaihissalam memberi harapan kepada mereka, yakni jika mereka tulus melaksanakan perintah itu, maka Allah akan menerima taubat kalian, sesungguhnya dia maha penerima taubat dan maha pengasih. Sekali lagi, penggalan ayat ini menunjukkan bahwa, tidak tertutup kemungkinan bila terbukti mereka melaksanakan perintah itu, Allah memaafkan mereka, atau setelah dilaksanakan oleh sebagian, Allah memaafkan yang lain, agar tidak terjadi kepunahan di kalangan mereka. Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk merenungkan nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat kebangkitan mereka setelah kematian, sekaligus mengisyaratkan makna yang dikandung oleh penutup ayat 54 ini.